Karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan orang berilmu. Inna fadl alim ala abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu itu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Kalau bulan purnama tidak akan nampak ci Allah aja bintang doh. Kenapa? Karena cahaya bulan purnama meliputi segala angka. Dan dalam riwayat lain, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah, ya, seperti kemuliaan aku dengan orang paling rendah imannya antara kalian. Itu kemuliaan orang yang berilmu. Bako itu, Ustaz. Orang beribadah tanpa ilmu banyak sekali disesatkan oleh setan. Contoh, kisah seseorang rajin beribadah, tidak dasar oleh keyakinan, datanglah setan mengaku kayaknya sebagai Nabi Khidir. Dengan cerita-cerita yang didengar, terus katanya Nabi Khidir itu masih hidup. Kadang-kadang bersobok di orang-orang yang khusus-khusus. Maka setan kau tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, digoda oleh dia. Apa katanya? Kamu sekarang sudah sampai pada tingkat wali. Dan kamu sudah dibebaskan Allah dari kewajiban-kewajiban agama. Atau mengaku sebagai Jibril. Atau seperti yang terjadi dalam kisah disebutkan oleh Abdul Qadir, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia beribadah, datang cahaya dari sebuah lubang yang ada di dinding rumahnya. Cahaya itu lalu berbicara, wahai Abdul Qadir, kamu sudah menjadi kekasih Allah yang tidak perlu lagi beribadah. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala? Ikhsa fa innaka syaitan. Ya, engahlah kamu, pergilah kamu wahai orang yang keji, engkau adalah setan. Kok bisa Abdul Qadir mengatakan itu setan? Karena dengan ilmunya sehebat semulia apa ketakwaan orang, tidak akan ada namanya berakhir perintah Allah untuk dilaksanakan. Apalagi nanti datang pula argumentasinya dalam ceramahnya. Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mendapat keceinya. Kalau lah yakin, tak perlu lagi menyembah Tuhan. Nyo tak tahu kok penafsiran ayat kok. Padahal maksud ayat kok bukan maksud keyakinan. Itu adalah beribadahlah ke Tuhanmu sampai datang kematian. Itu semua ahli tafsir mengatakan yakin di situ adalah kematian. Karena kematian suatu yang sangat pasti. Nyo tafsirkannya kalau lah sampai ke tingkat yakin, tidak perlu lagi beribadah. Pemahaman itu masih banyak bersebar di daerah awak. Seseorang syekh pernah menceritakan, bertanya ke Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beribadah di tengah padang pasir, lalu ketika sedang qiyamul lail ini, atau salat malam ini, datang di hadapannya seseorang turun dari langit, berbentuk seseorang. Lalu dia sholat di belakangnya orang ini. Ya kan? Nah, ketika dia sholat di belakang orang tadi, dia tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan membaca ayat yang paling hafal nggak bisa. Kalau orang tidak berilmu, wah inilah mengira, kok Jibril datang, kok malaikat datang. Ditanyakanlah tentang kejadian itu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah setan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak akan mengganggumu dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Ilmulah yang membedakan keyakinan-keyakinan yang batil itu, yang milah-milah. Kalau ndak punya ilmu, orang nan dia awak nan stenggil namanya 87 istilahnya, dianggap wali. Betul enggak? Talanjang ke mahkamah untuk buka dado atau bayirang ke mahkamah itu dianggap wali di orang.
Kalau enggak beraja, awak dijual di orang bersuawanya. Apalagi beragama. Kini sangat banyak macam-macam pengertian orang dalam beragama. Makanya penting beraja. Pertama sekali ini beraja itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ba'a bantu beriman ke Allah tu pengertiannya ba'a. Pengertian beriman ke malaikat apa? Pengertian beriman ke kitab-kitab suci itu apa maksudnya? Pengertian beriman kepada para rasul apa maksudnya? Pengertian beriman kepada hari akhir itu bagaimana pengamalannya? Apa maksud dari pengertian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Jangan kau mengetahui pengertiannya oleh rukun imannya lah salah-salah itu sunannya Pak. Nah, kini besok coba Pak pulang kampung tuh anak-anak SD dan SMP itu tanya, bara rukun Islam nak. Apa aja dan anak-anak rukun Islam lah. Mulai ditanya rukun salat, syarat salat. Nah, ilmu sangat penting. Karena dengan ilmu itu lawak tidak bisa digandu oleh orang. Apalagi tentang ilmu agama. Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk mencari ilmu. Imam mendengar rekaman kajian. Ya kan? Mendengar ceramah. Kalau enggak setiap hari, setiap pekan ada kajian yang diikuti. Minimal perbaiki bacaan Al-Quran. Iko kalau nyanyi dangdut pasih bahasanya. Tiba baca Al-Quran balepotan. Tak gagok-gagok membaca ghairil maghdu. Padahal pakai orang kok badan dah bawah tanah kok. Baca Al-Fatihah saya nak lurui doh. Ya kan? Lalu kecak mama lah bajanggu ya tibawan ndak apa Fatihah doh. Baca Al-Fatihah ndak lurui. Lainnya salat baca Al-Fatihah ndak lurui. Bagaimana awak akan bisa mendidik anak cucu awak?